Shalom, selamat pagi anak-anak hebat Ibu. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kembali kita pada hari ini belajar Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti bab 8, hanya di dalam Yesus. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari anak-anak kita semua beribadah. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dan kami puji dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan buat segala berkat dan kasih setia-Mu yang melimpah buat kami. Tuhan Maha Kasih yang memelihara dan memberkati kami. Tolong kami agar kami menjadi pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang anak-anak, mari kita memuji Tuhan lewat lagu pujian kita. Demikianlah ibadah kita, kiranya ibadah kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita lanjutkan pembelajaran kita bab 8, hanya di dalam Yesus. Dan Yesus merupakan sebagai kurban yang sempurna. Bagi manusia, kematian tidak pernah memberi sukacita. Semua orang akan merasa kehilangan dan kesedihan yang mendalam. Kadang-kadang ada yang tidak bisa mengatasi rasa sedih itu dalam waktu singkat. Manusia tidak pernah merancang kematiannya karena kematian ditentukan oleh Allah. Berbeda dengan kematian Yesus bertujuan untuk mempermalukan Yesus di depan banyak orang. Namun, semua proses yang terjadi pada akhirnya menunjukkan kemuliaannya. Dalam kitab Imamat, Allah memberikan semua peraturan tentang kurban. Bahkan cara mempersembahkan dan penyajiannya, kurban sembelihan dianggap sempurna dan diterima oleh Allah apabila memenuhi semua peraturan. Yesus yang dikurbankan sempurna bukan hanya sesuai aturan Yahudi. Yesus tak bercela. Ia menjadi kurban yang dikenankan oleh Allah. Nah, untuk menebus dosa manusia diperlukan satu kurban yang sempurna, yang suci dan yang kudus, dan hanya Yesus yang dapat memenuhi tuntutan itu. Kemudian Ibu lanjut, Yesuslah satu-satunya jalan. Yesus datang ke dunia ini untuk menjalankan tugas khusus yang diberikan oleh Allah Bapa kepadanya.
Yesus menjadi kurban dan mengorbankan dirinya sendiri. Semua dilakukan demi keselamatan dan kehidupan manusia. Hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Hanya di dalam Yesus manusia berdosa beroleh kebenaran, penebusan, dan pendamaian dengan Allah. Keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia secara cuma-cuma terwujud melalui pribadi Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus adalah bukti maut telah ditaklukkan. Dan barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan hanya Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Hanya di dalam Yesus Kristus manusia berdosa beroleh kebenaran, penebusan, dan pendamaian dengan Allah. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yesus mendamaikan manusia dengan Allah. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka manusia mendapatkan hukuman maut, sebab upah dosa adalah maut. Dan hanya Yesus yang dapat mendamaikan antara manusia dengan Allah melalui kematiannya di kayu salib. Diperdamaikan dengan Allah berarti kita terikat dengan Allah. Hidup damai, menjadi milik Allah, menjadi budak Allah, atau kita menjadi hamba Allah. Seorang hamba harus menaati apapun perintah Allah, dan Allah berhak atas seluruh hidup kita, bahkan nyawa kita. Semua dosa, utang akibat dosa kita telah lunas dibayarkan oleh Yesus Kristus. Tidak ada lagi sengketa antara manusia dengan Allah. Yesuslah yang melunasi semuanya dengan sempurna. Penebusan manusia berdosa yang dulunya menjadi budak iblis dibayar lunas, sehingga sekarang kita menjadi budak Allah. Dan seorang budak wajib menaati semua keinginan dan perintah tuannya. Manusia yang sudah diperdamaikan dengan Allah tidak akan menanggung hukuman akibat dosa. Penebusan yang dikerjakan Yesus sudah mengambil alih semua itu. Semua hukuman yang ditanggungkan kepada Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus, maka kita memperoleh kehidupan yang kekal, dan kita sudah menjadi berdamai dengan Allah. Berdamai dengan Allah akan membawa ketenangan hidup, sehingga kita bisa menghidupi hidup ini di dalam kasih, anugerah, dan damai sejahteranya. Kemudian ibu lanjut, Yesus juga merupakan imam yang agung. Yesus sebagai imam yang agung. Dalam perjanjian lama, seorang imam bertugas untuk memberikan persembahan kepada Allah. Dia mewakili umat Allah. Ia terlebih dahulu harus dikuduskan, lalu sesuai tata cara yang ditetapkan Allah, imam melaksanakan upacara atas nama umat. Imam itu akan mengorbankan seekor domba sebagai tebusan. Setelah upacara selesai, Allah telah menyatakan pengampunan, barulah umat dianggap bersih dan kudus. Setiap kali melakukan dosa, umat Allah harus memberi kurban. Semua hubungan dengan Allah diikat dengan kurban yang diberikan sebagai tebusan. Sedangkan Yesus tidak hanya menjadi kurban tebusan, Yesus Kristuslah sendiri imamnya. Yesus yang menjadi imam, imam yang agung. Ia mencurahkan darahnya sendiri ke atas mezbah pendamaian. Yesus sendiri yang berdiri di hadapan Allah untuk seluruh manusia. Yesus tidak perlu menguduskan diri karena Ia Maha Kudus.
Ia tidak memerlukan tebusan lain. Ia juga yang menjadi kurban pendamaian itu. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus adalah sempurna dan cukup hanya sekali saja. Itu sudah sempurna semua penebusan dan pendamaian yang dilakukan oleh Yesus. Yesus adalah imam besar agung kita, pengantara kita kepada Allah. Ia membawa Allah kepada manusia dan ia mewakili manusia di hadapan Allah. Melaluinya lah manusia dapat datang kepada Allah. Demikianlah penjelasan ibu pada hari ini. Kiranya anak-anak ibu boleh mengerti apa yang ibu jelaskan, dan semoga anak-anak ibu menjadi anak-anak yang percaya kepada Yesus dan hidup senantiasa menaati perintah Tuhan. Sekian dan terima kasih.